Sebuah suku yang tak lagi asing di Indonesia, yang memiliki kondisi alam lingkungan yang sangat alami dan murni, yaitu suku Baduy. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas mengenai suku Baduy dan seluk-beluk kebudayaan yang ada di dalamnya. Suku Baduy, atau yang mereka sendiri menyebutnya dengan orang Kadekes, merupakan salah satu suku di Kepulauan Jawa, khususnya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang masih memegang teguh kebudayaan serta kemurnian alamnya. Kami yang berasal dari Tangerang memulai perjalanan melalui tol Tangerang Merak dan keluar tol di exit tol Rangkas Bitung. Setelah itu, kami sempat menemui beberapa lokasi ikonik atau landmark di perjalanan menuju Baduy, seperti Taman Mandala Rangkas Bitung dan Situ Palayangan. Kondisi perjalanan usai melakukan exit tol memiliki kondisi yang cukup baik, meskipun banyak tanjakan dan turunan yang curam. Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, kami pun sampai di Terminal Cibuleger, yang ibaratkan checkpoint dan pintu masuk sebelum melakukan trekking ke pedalaman Baduy. Menurut wawancara yang telah kami lakukan, meskipun sebagian ada yang korup, kami dapat menyimpulkan bahwa suku Baduy memiliki kaitan erat dengan kerajaan Pajajaran. Mereka berkata bahwa suku Baduy merupakan keturunan langsung dari kerajaan Pajajaran. Tidak dipungkiri juga karena menurut sejarah pun, kerajaan Pajajaran pernah menduduki wilayah Banten pada sekitar abad 15-16. Selain itu, orang Baduy juga percaya bahwa mereka merupakan keturunan dari Batara Cikal, yaitu salah satu dari 7 dewa yang diturunkan ke bumi. Hal inilah yang membuat mereka sangat memegang teguh kebudayaan dan kemurnian yang mereka miliki, karena sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur mereka. Kami juga sempat bertanya, kenapa terdapat pemisahan antara Baduy luar dengan Baduy dalam. Menurut mereka, hal tersebut terjadi karena ada pelanggaran hukum adat oleh beberapa warga Baduy dalam, serta adanya kemauan beberapa warga Baduy dalam untuk menjalani kehidupan yang lebih terbuka terhadap dunia. Untuk informasi lebih dalam terkait Baduy luar dan Baduy dalam, berikut adalah potongan video wawancara terhadap warga lokal di wilayah Baduy. Kalau untuk warga situ nggak boleh. Ketika berkunjung ke Baduy dalam juga untuk para pengunjung nggak boleh ambil gambar, nggak boleh telepon-teleponan. Berarti di Baduy dalam tradisi lebih ketat gitu. Ya memang aturannya begitu. Perbedaannya kira-kira tradisi lebih ketat. Ya terkait dengan aturan, ya luar maupun dalam sama. Intinya cuman kenapa dibilang ketat ya karena memang nggak boleh pakaian juga harus begitu-gitu aja, dua warna identiknya, hitam dan putih. Ya kalau aturan sama, tidak ada toleransi, tidak ada kebijakan kalau berbicara kalimat hukumnya. Jadi hukum itu tidak bisa dinego, tidak bisa dinegosiasi. Melainkan ya kita harus patuh. Ketika menceritakan A ya tetap A. Akan tapi ya itulah manusia. Kadang-kadang ya, hukum berjalan, undang-undang dijalankan ya. Kadang-kadang manusianya ada juga yang tapi itulah manusia gitu. Nah, untuk penerapan ya sama, luar maupun dalam juga. Cuman adanya perbedaan antara luar dan dalam itu di Baduy dalam itu kan nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai sendal, mengenakan pakaian identik dengan hitam dan putih. Itu filosofisnya seperti yang di Kalimantan tadi ada putih itu melambangkan kesucian, hitam adalah kesederhanaan gitu. Sama terus mengenakan sarung bermotif aros atau kayak bergaris lurus, itu harus lurus kepada satu pemandangan. Kita harus punya pendirian bahwa kita tinggal di Baduy harus patuh dengan aturan. Ketika kita membahas perekonomian suku Baduy, kita perlu untuk membedakan antara Baduy luar dengan Baduy dalam, karena terdapat perbedaan di dalam perekonomiannya. Baduy luar atau yang disebut orang Panimping cenderung lebih terbuka dan telah mengenal uang serta aktivitas perdagangan dalam sistem perekonomiannya. Hal ini dapat dilihat ketika kami mulai perjalanan trekking, banyak warga lokal yang menjual berbagai cenderamata unik seperti gelang, kalung, kain tenunan, serta komunitas lokal seperti madu hutan khas Baduy di sepanjang jalan. Tidak hanya itu, banyak warga lokal juga membuka kios-kios kecil yang menjual minuman seperti Nutrisari dan teh jus di sepanjang jalur trekking yang kami lalui. Hal ini membuktikan bahwa suku Baduy luar memiliki kehidupan yang cenderung lebih terbuka dibandingkan dengan suku Baduy dalam. Sementara Baduy dalam atau yang disebut Urang Tungtu masih sangat tertutup dalam perekonomiannya. Mereka cenderung menggunakan sistem ekonomi subsisten, yaitu memproduksi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Hal ini tercemit dari kentalnya sistem barter yang masih ada di kalangan orang Tungtu atau suku Baduy Dalam. Tapi, baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar masih menggunakan alat-alat tradisional tanpa bantuan mesin, karena menurut mereka hal tersebut dianggap mengganggu kemurnian adat istiadat mereka. Mata pencaharian utama dari suku Baduy adalah petani. Lahan yang mendukung membuat masyarakat menjadikan aktivitas bertani sebagai mata pencaharian utamanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bukti bahwa aktivitas bertani menjadi aktivitas ekonomi utama mereka adalah ketahanan pangannya, di mana cadangan padi yang dimiliki oleh suku Baduy yang katanya bisa tahan sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Kalau kita ngebahas ekosistem Baduy, ada beberapa yang emang menjadi flora dan fauna yang unik jika kita mengunjungi wilayah Baduy. Seperti misalnya pohon terep yang biasa dijadikan sebagai bahan baku kerajinan tangan suku Baduy. Selain itu, di wilayah Baduy juga banyak bukan pohon durian dengan jenis durian yang biasa mereka sebut dengan durian diksir dan durian kalahang. Yang kata mereka tuh pohonnya tidak boleh tebang, bahkan jika pohonnya tidak lagi produktif. Selain itu, berdasarkan informasi dari warga lokal nih, mereka berkata bahwa hewan-hewan berkaki empat seperti sapi, kambing, dan kerbau tidak diperkenankan untuk dipelihara karena dianggap berpotensi untuk menimbulkan konflik antar warga. Sehingga selama kami melakukan trekking, hewan-hewan seperti ayam lah yang kerap kali kami lihat. Baduy sendiri merupakan suku yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Suku Baduy memiliki beberapa tradisi khusus yang dilaksanakan secara rutin, antara lain Kawalu adalah ritual suku Baduy yang merupakan ungkapan syukur atas keberhasilan hasil tani yang dilakukan dengan cara berpuasa. Kawalu dilakukan selama 3 bulan, yaitu di sekitar tanggal 17 bulan Kasa, 18 bulan Karo, dan 17 bulan Katilu. Sebab merupakan tradisi tahunan yang dilakukan setelah tradisi Kawalu dilakukan. Sebab dilakukan dengan melakukan perjalanan menuju Pendapa Kabupaten Lebak, lalu menuju ke Pendapa Provinsi Banten, di mana mereka akan melakukan silaturahmi kepada pemimpin Kabupaten Lebak maupun Provinsi Banten dengan tujuan untuk menyampaikan kondisi masyarakat Baduy dalam 1 tahun dan memberikan sejumlah hasil bumi kepada mereka. Ngalaksa adalah sebuah ritual lanjutan atau pasca upacara Kawalu dilakukan. Dalam upacara ini, masyarakat melakukan berbagai kegiatan dan ritual untuk membuat laksa, sebuah makanan adat yang berbentuk mie namun terbuat dari tepung beras. Kaparukuhan adalah ritual kematian di suku Baduy, di mana warga sekitar membawa sejajan seperti gula aren, beras, dan kelapa. Pada saat seorang mengalami kematian, tangisan dan teriakan merupakan hal yang tabu bagi masyarakat suku Baduy. Sebelum dilakukan penguburan, jenazah akan dimandikan di atas pohon pisang yang digosok dengan daun sirih. Kemudian dikuburkan dan ditanamkan pohon anjuang di sekitar kuburannya. Kalau tradisi gitu bisa apa ya Pak, kalau di suku Baduy? Tradisi apa? Tradisi kan saya dengar dari situ ada sarang tahun. Di sini bukan namanya sarang tahun. Di sini ada dari mulai musim nyacar. Itu musim nyacar itu musim penebangan rumput-rumputnya untuk membersihkan. Musim nyacar, musim nuaran, musim ngaduruk, musim ngasek itu cocok tanam. Musim dibuat itu perayaan panen. Nah di situ ada Kawalu. Nah Kawalu itu kalau istilah di sana perbandingannya kayak semacam hari raya. Itu seluruh warga masyarakat Bali itu semua sambil berpuasa. Itu perayaan itu bukan serentahun tahun, Kawalu namanya. Nah di situ ada juga ngalaksa. Setelah ngalaksa juga kita lanjut ke acara seba itu penutupan tahun, akhir tahun. Jadi penanggalan tahun baru. Itu Januarinya kami itu bulan Sapar ketika ada acara seba baik di kabupaten provinsi. Kalau yang tiap 3 bulan ke atas itu Ya itu karena apa ya? itu kalau Kalau ya. itu kalau. Jadi kalau istilah orang Bali itu hari nyepi. Kalau istilah orang Bali hari nyepi, kalau istilah orang Muslim itu hari raya Idul Fitri, kalau istilah orang Baduy
kawal. Itu kalau tradisi gitu yang mimpin berarti kayak kepala sepuh gitu ya. Penentuan ya yang 3 itu, Tiga. penentuan tanggal dan waktu hasil musyawarah seluruh tokoh lembaga.